Ya, ini yang seperti ini. Kok dia ada gear dan tulisannya kok. Nanti di Google ada. Iya, kami bagikan di komen. Oke. Ketika saya membuka kok, maka tampilannya akan seperti ini. Kok. Tampilannya seperti ini. Ini ada ruang menunya, new project. Ya, seperti menu pada umumnya untuk ekspor project, membuat project baru dan menyimpannya dan lain-lain. Saat tampilan seperti ini, ada yang perlu kita lakukan adalah import word list from file. Word list yang dimaksud sini word list yang mana? Tabelnya itu harus dalam format txt. Oke, jadi format tabelnya ya seperti yang kita import ke GMF ya, seperti ini susunannya masih sama. Kemudian pengaturannya ya biasa disimpan CSS dalam ya ini biasa di laptop masing-masing ada yang txt text. Karena datanya sudah saya simpan, jadi saya langsung saja ekspor ini datanya txt. Dia Excel tidak bisa baca, kemarin saya coba. Jadi import file, masukkan. Dia lebih sederhana, ini varieties as row, ini mau variasinya sebagai bentuknya row, baris atau kolom. Kategori include boleh dicentang, boleh tidak ya Pak? Categories mean like body parts, foods, prepositions, pronouns. Centang lah. Ya, sedikit nggak pakai categories. Ya, kan itu cuma itu tergantung kebutuhannya itu Oh. terdiri dari pronouns kalau atau yang hal-hal tabel lain itu yang kan nggak ada kategori. merupakan kategori yang ada dalam postcard tersebut. Jadi itu sesuai kebutuhan peneliti. Mau centang boleh, tidak centang boleh. Untuk sekarang saya tidak centang. Kemudian tinggal diimport. Ya, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat kurang lebih sama. Oke, kemudian ini menu-menunya. Ada variety details, dia menunjukkan detail variasinya di sini. Dan ini ada bacaannya juga, nanti untuk penjelasan lebih lanjut kita perlu membacanya. Apa sih segmen-segmen ini? Oke, kemudian ada meaning, body, segmen tadi. Kemudian ada menu compare. Nah, saat kita compare, dia akan menunjukkan hasil presentasi perbedaan persamaan leksikal. Nah, di sini kan ada leksikal. Kalau kita mau lihat persamaan leksikal, maka kita klik di sini. Kalau kita mau lihat persamaan fonetik, maka kita klik di sini. Ini ya cukup 3 menit kayaknya ya. Sepertinya, semoga dia lebih cepat. Kok lebih sederhana. Kemudian untuk analyze ini nanti saya akan dulu. Dan tutorial menggunakan Coq ini harusnya ya ada di YouTube. GetMap juga ya, GetMap juga ada di YouTube. Semakin besar daftar kosakata, semakin banyak daftar kosakata, semakin lama komparasinya dan tergantung juga kecepatan laptop yang kita ada. Tetapi kalau sudah dibikin contohnya matriks leksikostatistik, itu bisa diimport ke Garnet untuk pengelompokan lanjutan kalau mau. Pak Kal, kalau analisis Coq dengan GapMap ada selisih nggak? Selisih nggak? Atau sejalan dia? Pengalaman. Pengalaman saya cukup mirip. Mirip ya? Hasilnya. Contohnya kalau Melayu Kapuas Hulu, kalau analisis
kok lebih masuk ke bahasa-bahasa Dayak atau dialek-dialek Dayak di kampus Hulu. Sedangkan karena penuh statistik ada kemiripan, tapi mungkin lebih cenderung dikelompokkan dengan ragam-ragam Melayu di Sekadau, Sanggau, Melawi. Gitu. Jadi ya kelompok sini atau kelompok situ ada sedikit perselisihan, tapi tidak jauh ya. Oh, oke. Sambil nunggu ini boleh saya tanya lagi, Pak Kal? Kalau kita lihat ini apa pengalaman Pak Kal pakai statistik begini, sebenarnya di angka persentase berapa kita anggap dia sebagai satu bahasa yang berbeda itu? Baik pakai gap map maupun pakai Kok ini. Pernah tidak melihatnya ratanya itu mungkin 35% misalnya di gap map itu sudah dianggap sebagai beda bahasa. Jadi misalnya Pak Kal, kalau kita dapat angka itu, dan ini kan teman-teman meneliti juga nih, kita bisa buat satu generalisasi mungkin ya. Mungkin kasus Pak Joni untuk bahasa Jawa atau Bu Nunu mungkin untuk bahasa Sulawesi, saya bahasa-bahasa di Kalimantan dengan dialektometri itu nanti bisa compare dialektometri ala Indonesia ya, tapi kita dapat dialektometri ala gap map dan Kok misalnya. Oh, titik pisahnya dianggap bahasa itu sekian persen di Kok dan gap map. Maybe, I don't know. Buat skala baru. Mungkin pengalaman Pak Kala nanti kan. Nanti kami juga, kita saling komunikasi. Oh, ini data Kalimantan sekian persen. Nah, nanti. Ya, ya. Selesai. Sorry, kalau banyak omong. Wah, keren kan? Ini hasilnya. Otomatis. Jadi tidak letih ya, macam di balai bahasa ngitung. Dari warna saja kita sudah bisa lihat presentasinya. Jadi warna yang paling terang seperti merah itu tingkat kemiripannya tinggi sekali. Ya. Semakin gelap, semakin kecil. Contoh ini kita bisa lihat pengelompokannya. Ya, Polanya cukup bagus. yang ada pengalaman itu Jinol merasa terhianati. Dan bersih, apa warna-warna ini akan tersebar kurang lebih tidak begitu jelas. Oke, kemudian ini ada menu-menunya, ini cuma ada Metric, ada variety pairs, perbandingan variasinya satu seperti yang kemarin saya jelaskan. 100% similar. Fitur-fitur musiknya dilihat dari mana? Mungkin ini Pak, variety pairs. Oh, iya sih. Kemudian ada ini lagi multiple word alignment. Ini sebenarnya perlu saya baca lagi karena sudah lama tidak bikin gini juga. Ini cuma pokoknya lah untuk kata afraid di beberapa variasi ini kita lihat sama semua nih takut. Mainnya. Nah ini itu pokoknya set kedua ada 5 variasi, yang satu pokoknya bihi. Malah buat rumus dia, otomatis dia, nyaman. Setting, ya ini. Kemudian ini ada analyze, dia akan membuat hierarkical. Jadi bisa lihat mana yang masuk dalam satu kelompok, pemisahannya. Ya kurang lebih Tidak seperti perlu gap map, bergadang Mas. tuh. Ini yang dianggap sebagai pohon kekerabatannya. Ya. Kayak yang ini. Kemudian dia bisa secara geografikal, tahu perlu saya baca lagi bacanya. Ada juga korespondensi. Mantap. Ini bonus nih. Tepuk tangan dulu lah untuk Pak Kal dan teman-teman. Pak Fernando, mantap. Ada Markboard, Softworks, ya lain-lain ada banyak menu. Linknya apa? Oh, nanti dibagikan ya Pak ya? Di grup. Tutorialnya segala macam ya? Google. Ini keren karena itu software seal. Ya, promosi ya. Nah,
di sini ada ini kalau tadi kan lihat leksika, Sekarang fonetik. Klik di fonetik akan muncul presentasi fonetik. Ya. Kok beda ya? Mana masuk semuanya? Ya setelah semalam saya bandingkan dengan di GetMap itu mirip sih. Fonetik. Di sini kan dia bilang kedang dan Muara wahau aja ini tuh. dia. Nengoknya Kedang dan Wahau. Kedang dan ini muara wahau. Itu dia ada di 91%. Satu bahasa nih. Dan kalau di GMF kan dia ada di 0, berapa ya? 0, sekian persen. Jadi Oh, dikebalikin ya. caranya tipis, ini secara fonetik, secara kronologi dan lain-lain. Ya itu saja terkait pengenalan KOP. Kalau mau tahu lebih dalam nanti jangan pelajari lagi. Ini ada batas minimal tuh berapa titik pengamatannya? Data yang dimaksud. Batas minimal ya ini saya secara pribadi ya biasa batas minimal variasi ini baiknya minimal 10 deh. Menurut ini saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain karena terlalu sedikit variasinya. Kenapa kita harus masukkan ke sini sih? Kan sudah bisa dilihat polanya kalau hanya 4, 3, atau 10 kan datanya besar. Itu menurut saya. Mungkin dari Bakar dan Prof. apakah ada standar tertentu? 3. 3. Tiga bisa ya. tiga atau tiga? Ya, membandingkan ya 3 orang saya. Betul juga kalau Tiga dibandingkan aja. Ya sudah cukup untuk KOP, nanti lebih dalam kita ada chat atau pertemuan selanjutnya terkait KOP. Widih. Aduh. Kita ada mah.